Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsalwala. Di sini saya dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang teknologi sediaan liquid. Definisi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispensi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Larutan atau liquid. Yang pertama, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut, terdispensi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Yang kedua, karena molekul-molekul dalam larutan terdispensi secara merata, maka penggunaan larutan-larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dalam memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampurkan. Yang ketiga, zat pelarut disebut dengan solvent. Yang keempat, zat yang terlarut disebut dengan solut. Jenis larutan. Yang pertama adalah larutan encer, adalah larutan yang mengandung jumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua adalah larutan jenuh, adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga adalah larutan lewat jenuh, adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Penggunaan sediaan larutan. Yang pertama, oral. Contohnya adalah sirup dan elisir. Yang kedua, injeksi. Contohnya adalah ranitidin dan injeksi. Yang ketiga adalah topikal. Contohnya adalah larutan PK, tetes mata, dan lain-lain. Pengolahan sediaan cair berdasarkan sistem dispersi. Yang pertama adalah larutan. Sistem satu fase, dispersi dalam bentuk molekuler. 2. Suspensi. Sistem dua fase, yaitu sistem padat yang tidak larut, terdispensi dalam fase air. Yang ketiga adalah emulasi. Sistem dua fase, fase minyak dan fase air yang tercampur. Karakteristik sediaan larutan. Yang pertama, jernih atau transparan, kadar bahan aktif sesuai kebutuhan. Yang ketiga, warna biru, bau, rasa, enak atau menarik. Yang keempat, mempunyai kekentalan yang cukup. Yang kelima, bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi oleh pH. Rentang pH sempit. Ditambahkan pada pH tertentu. Yang keenam, yaitu bebas dari kontaminasi mikroba. Kelebihan sediaan larutan. Yang pertama, bahan obat sesuai dalam keadaan terlarut, sehingga bisa langsung diaborsi. Yang kedua, cara penggunaan lebih mudah ditelan, terutama bagi pengguna yang sulit menelan, seperti anak-anak lansia. Sediaan homogen, sehingga seragaman dosis terjamin, terutama setelah penyimpanan. Yang keempat, larutan segera terencerkan di lambung, sehingga aman untuk obat-obatan yang bersifat mengiritasi lambung. Yang kelima, pengaturan dosis lebih mudah. Kekurangan sediaan larutan. Yang pertama, stabilitas bahan aktif serangkaian lebih rendah dibandingkan dengan bentuk sediaan padat. Adanya air dalam jumlah besar pada sediaan merupakan
media reaksi kimia. Yang kedua, kandungan air yang cukup besar merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, dalam jumlah besar terjadi kesulitan dalam pendistribusikan dan penyimpanan. Yang keempat, ketetapan dosis tergantung pada kemampuan pasien menggunakan penakar. Jenis pelarut pada sediaan larutan. Aqueous solutions, sediaan larutan dengan pembawa air, aqueous. Non